Bupati Bapak Roma Nasir Huta Barat, kami silakan untuk menyampaikan kata sambutan. Bersajakan ini diburu, sekali tembak tidak ada berkutik. Selamat pada pengurus baru, malam ini baru saja dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Brigjen Polisi Kepala BNN Kepri Kepulauan Riau, Bapak Dr. Agus Zainuddin Panjaitan Simanjuntak. Yang kami hormati Ketua DPRD Kepulauan Riau, Bapak Jumaga Nadia. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dikson Naroban beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Nugroho beserta rombongan. Yang kami hormati anggota Dewan Kepulauan Riau, Bapak Rino, Bapak Erik, Bapak Berton, dan yang tidak bisa disebut satu persatu. Pada kesempatan malam ini juga saya menyampaikan hormat kami kepada rekan-rekan kami, para organisasi masyarakat yang ada di tempat ini, baik dari IKAPSU, dari Pemuda Pancasila, dari BPM, dari Ikatan Pemuda Kanyang, dan IKA-IKA yang ada di Kota Batam ini. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa disebut satu persatu. Perlu kami laporkan Bapak Bupati bahwa wali kota kami ini, kalau saya sebut wali kota yang the best Pak. Saya 31 tahun sudah di kota ini, sudah beberapa wali kota yang saya kenal, tetapi yang membuat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kota Batam di kota ini yang nomor 1 adalah Bapak Haji Muhammad Rudi. Dimana seperti yang kita lihat, pembangunan jalan di kota ini sangat luar biasa. Kota satu-satunya Batam, kota tanpa macet, Kota Batam, karena keberanian Bapak Rudi untuk menyelesaikan segala penghalang-penghalang liar untuk pembesaran pembuatan jalan tersebut. Dalam kesempatan juga saya sampaikan sebagaimana Pak Wali Kota, saya sering beliau untuk berpidato bahwa airport akan dibuka internasional. Mungkin insya Allah pada tahun ini, sehingga kita dari sini langsung ke Korea dan juga ke China, mungkin di Hong Kong juga. Jadi bahkan sudah di-prepare dari pada saat ini, sehingga airport internasional Batam menjadi tentu akan kunjungan para wisatawan. Dan yang juga yang kita gabungkan Pak Bupati dari Pak Wali Kota ini, kalau Bapak punya saja pakai saja, nanti Bapak pulang lihat ada masjid yang cantik seperti saja Bapak. Itulah kegigihan dan keberanian dan hati yang tulus dari Bapak kita, Wali Kota kita, Bapak Haji Muhammad Rudi. Saya mengucapkan terima kasih Pak Rudi, Pak Wali dengan Pak Bupati karena telah melatih kami. Kami tahu Bapak dengan ketulusan hati untuk membina kami orang Ikatu, supaya kami bisa membangun masyarakat yang damai di kota ini. Selamat datang kami sampaikan kepada Pak Bupati dan juga kepada Bapak Ibu yang bisa disebut satu persatu. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sehubungan dengan pelantikan Ikatu pada malam ini, maka saya menyampaikan pidato saya sehubungan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat di Kota Batam ini, baik dalam suka dan duka. Maka kami putra putri Ikatu, Ikatan Keluarga Besar Tapanuli Utara, untuk membentuk perkumpulan yang disebut dengan Ikatu Maju Bersatu, bahwa menjadi kader Ikatu itu harus setia, amanah, disiplin dalam bertugas, bertanggung jawab dan taat terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku di organisasi, berbangsa, bernegara, dan dilaksanakan secara sadar, ikhlas, dan lahir batin, sehingga Ikatu dapat diterima
oleh lapisan masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, Kota Batam, dan secara khusus keluarga besar Tapanuli Utara. IKAPTU harus memantapkan jati diri dan berintegritas organisasi. Yang dimaksud untuk memantapkan rasa tanggung jawab keterpanggilan sebagai pengurus adalah wujud komitmen dan konsisten IKAPTU sesuai ide dasar dan tujuan kelahiran IKAPTU yang pada hakikatnya adalah sebagai tanggung jawab kita putra putri Tapanuli Utara untuk membangun Kota Batam dan Tapanuli Utara di bidang sosial, ekonomi, dan IKAPTU juga bisa memotori putra putri terbaik yang ada di Kota Batam ini untuk maju membangun Kota Batam dari segi ekonomi dan politik. IKAPTU wajib membantu Kota Batam untuk memajukan kesejahteraan dan memelihara kedamaian serta berdasarkan masyarakat Indonesia secara khusus keluarga besar Tapanuli Utara menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 komitmen kami, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Yang pertama, kami akan bergerak dari segi sosial. Sesungguhnya orang-orang IKAPTU, orang-orang masyarakat yang berdarah Batak, sosial sesungguhnya sudah kami jalankan sejak dahulu kala, yaitu lintas STM atau perkumpulan warga-warga. Nah, oleh sebab itu kami IKAPTU akan bersedia untuk membuat seperti gedung serbaguna, karena seperti kita ketahui bahwa kalau masyarakat yang berpesta pada zaman-zaman now pestanya dibuat di depan rumah di jalan raya, tentu akan mengganggu ketentraman masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu janji kami akan berusaha untuk membuat gedung serbaguna untuk tempat kita berpesta atau wadah untuk sesuatu keramaian. Yang kedua, sehubungan dengan ke depan dan sampai saat ini juga kita mengalami tentu dalam suka dan duka. Maka oleh sebab itu kami berencana untuk mendirikan rumah duka supaya apabila musibah datang tidak perlu lagi orang-orang IKAPTU harus membuat duka di rumah. Maka kita akan mendirikan rumah duka untuk keluarga kita IKAPTU secara khusus dan secara IKAPTU akan melakukan hubungan good cooperation dengan ormas-ormas yang ada di Kota Batam. Apabila suatu saat terjadi hal-hal yang diinginkan ataupun tidak diinginkan, maka kami IKAPTU siap untuk bernegosiasi atau berdampingan kepada Bapak, teman-teman saya, saudara-saudara saya, ormas-ormas yang ada di Kota Batam ini untuk menyelesaikan hal, untuk membangun hubungan yang baik antara kita secara ormas-ormas yang ada di Kota Batam ini. Sehubungan dengan kehidupan kita, apapun yang usaha yang kita jalankan, apapun organisasi, maka kami IKAPTU akan mencoba menjalankan IKAPTU ini dari segi ekonomi, tadi dari segi sosial, ini dari segi ekonomi. Sebagai langkah yang konkret dan perdana, IKAPTU maju bersatu harus menjadikan partnership pemerintah untuk membangun ekonomi perdagangan antara Tapanuli Utara dengan Kota Batam, di mana besok akan diadakan discussion antara Bupati Tapanuli Utara dengan Bapak Wali Kota Batam dalam rangka membuat suatu kerjasama perdagangan antara dua daerah. Jadi maksud kami Bapak Ibu, supaya kita nanti orang-orang Tapanuli Utara, jika saudara-saudara kita atau kita mempunyai hasil produksi tanaman atau apapun kerajinan-kerajinan yang di Tapanuli Utara, kami memohon kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati supaya diadakan hubungan untuk kerjasama tersebut, sehingga nanti kalau kita untuk membuat suatu bisnis B2B antara pedagang atau petani Tapanuli Utara bisa langsung dari dengan kita, sehingga apa yang terjadi, sehingga ini adalah memotong rantai tengkulak, broker, sehingga barang yang tersebut, barang dari Tapanuli Utara bisa langsung ke Kota Batam, sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Ketika harga yang lebih murah, maka masyarakat Kota Batam bisa disejahterakan. IKAPTU Maju Bersatu juga akan mendirikan koperasi sebagai payung hukum dan ekonomi yang bergerak di bidang peternakan, pertanian, dan olahraga. Yang terakhir, kami juga belajar untuk berpolitik, karena dengan kebesaran kita besar,
kita orang banyak tentu harus berdampak bagi orang banyak. Kita berangkat dari Tapanuli seperti kita ketahui, orang Tapanuli banyak orang-orang yang punya potensi. Oleh sebab itu dengan kebesaran kita, dengan banyaknya keluarga besar kita tuh yang didasari moral, keberanian, education, sebagaimana negara ini diatur dan tidak lepas dari politik, maka dari itu IKATU menunjukkan diri untuk memajukan putra putri terbaik IKATU untuk menjadi calon anggota legislatif ataupun eksekutif ke depan. Adapun tujuan utama kita untuk membangun putra putri IKATU, sebenarnya orang Tapanuli itu paten-paten dan pada dasarnya orang yang berpendidikan. Sebagaimana orang tua Tapanuli adalah hampir seluruh orang tua Tapanuli secara khusus menyekolahkan anak. Tapi apa yang terjadi di kota ini? Ada sedikit yang harus kita perbaiki atau kita tingkatkan daripada cara berpikir orang Batak. Orang Batak itu berpikir pasti untuk menyekolahkan anak. Bagaimana supaya bisa polisi, bagaimana supaya bisa dokter, bagaimana punya sekolah yang tinggi, pada intinya seperti itu. Tapi saya mengajak untuk orang IKATU, mari kita membuka diri, membuka cara agar IKATU ini belajar untuk meningkatkan tentang komitmen orang tua. Untuk ke depan kita untuk belajar untuk berdagang. Lewat IKATU ini suatu fasilitas untuk berdagang. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin di sini, saya akhiri dengan pantun. Apa guna kain pelekat untuk dipakai orang Melayu? Agar silaturahmi boleh berkah, mari IKATU kita bersatu padu. Apa guna kita sekolah pergi untuk menanam padi? Acara sudah dinanti, dukunglah kami membangun negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melalui masyarakat Kampung Utara yang ada di Pulau Batam ini. Mereka ini saya yakin orangnya baik-baik, ya, dan dibantu kalau ada warga kami yang nakal, tolong juga dibina, jangan dibinasakan Pak Wali. Karena saya ingin sebenarnya mereka ini kembali ke Kampung Utara. Dan saya menunggu itu suatu saat akan terjadi. Kembali ke kampung halaman, karena di kampung halaman sudah ada video sunrise tadi, matahari terbit. Saya yakin dan percaya. Kalaupun ada yang tinggal di daerah-daerah lain itu karena bisnismen atau karena pegawai. Nah, selebihnya pulang kampung halaman karena di kampung halaman sudah ada kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan Pak Rudi, saya sudah datang ke Pulau Batam, saya tunggu juga hadir di Kampung Utara. Kalau bisa, sebelum berakhir jabatan kita berdua. Di harapan kita, kerjasama kita, besok kita masih ketemu lagi. Mungkin banyak produk-produk, terutama hasil bumi, hortikultura yang bisa kita kirim di Pulau Batam. Saya bawa juga para kepala dinas, termasuk juga ada direktur Nurusda, saya bawa juga, sehingga nanti kerjasama kita dengan Kota Madia Batam bisa baik dan terlaksana. Jadi mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Merdeka! Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Tentu yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dari jauh-jauh datang ke Kota Batam, rekan seperjuangan yang sama-sama akan habis pada tahun 2024 ini. Itu Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andes Nixon Nababa. Ibu Bapak sekalian, sebentar lagi saya kasih marga juga. Marganya Lubis. Iya. Karena saya punya menantu marga Siregar. Bapaknya marga Siregar, ibunya marga Lubis. Jadi saya dikasih marga Lubis. Tadi kata Pak Nixon, Nababa saja gitu. Tapi saya tanya, boleh pilih gitu ya.
Kalau saya apa saja Bapak sekalian. Jadi Pak Bupati, mungkin nanti awal Agustus saya akan bawa rombongan termasuk bus Fotokidan. Kita pergi ke Tapanuli Utara Bapak Ibu sekalian. Ya kalau tahu ya, yang penting jalannya itu. Komandannya Pak John. Kami ikut dari belakang aja. Yang saya banggakan anggota DPRD, Ketua DPRD Provinsi Riau, abang kita, opung kita, sahabat lama saya. Dari susah sampai ke senang. Tapi beliau senang dulu baru saya Bapak Ibu sekalian. Bapak coba dengan dia. Beliau sudah putuskan akan maju ke DPR RI dari Dapil Provinsi Kepulauan Riau. Tadi ditawarin, mau jawab enggak semua? Jawabnya masih agak ngambang-ngambang. Waktu sama Haji Mamarudi, sepakat? Pak, kan itu Bang. Hadir juga Amang Parases HKBP Distrik 20 Kepri, Bapak Pendeta Renova Joni Sitorus. Terima kasih Bapak. Tak salah sebelum saya. Saya bisa mampir. Ketua Umum IKAPSU masih kasus ya? Sudah terpilih ketua baru. Ini Ketua Umum IKAPSU Bapak Roma Nasir Huta Barat. Terima kasih Pak Nasir telah undang saya ke sini. Ketua Panitia Pak Tony Siahan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadir Bu John, hadir Bu Ati, dan bapak ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Saya pantun aja itu langsung untuk bapak ibu sekalian. Karena sudah malam juga, yang belakang udah mulai kosong. Desa Parbubu indah sekali, elok memikat menawan hati. Warga IKAPSU tentram harmoni, karena terikat silaturahmi. Makan lontong santan kelapa, dikasih sambal buat hidangan. Gotong royong jadikan budaya, IKAPSU Batam pelopor kerukunan. Itu pokok langsung saya tutup sambutan saya. Asam pau pohonnya rindang, bercabang lahan hendak ditebang. Walaupun jauh dirantau orang, kampung halaman tetap dikenal. Pak Bu, saya detik satu, bahwa mereka tak boleh balik kampung. Kalau udah balik kampung, pemilih saya kurang. Tapi kalau jalan-jalan silakan ada lah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita saya terima kasih. Tadi MC menyampaikan bahwa ada kerjasama antara kita Kota Batam dengan Tapanuli Utara. Saya tidak tahu nama kampungnya, tapi saya sangat sepakat karena hampir semua sembako kita itu dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Karena saya lihat anaknya tadi bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Pak Bupati kalau boleh besok tanda tangan supaya para warga Kota Batam asal Tapanuli Utara bisa berbisnis di Kota Batam. Kalau sudah MOU semua akan berjalan. Kita di atas tangan, yang bawah ikut saja. Kalau tidak ikut, kita ikut tani. Baik Bapak Ibu, Pak Bupati, dua hal saja saya cerita. Satu bandara. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua hal. Satu ini yaitu bandara ini Pak Bupati. Ini memang tidak pakai uang kita. Saya kebetulan rangkap jabatan sebagai wali kota juga sebagai kepala BP Batam. Saya dilantik 27 September 2019. Pada waktu itu saya berpikiran kalau ini masih dikelola BP Batam, menurut saya tidak akan maju-maju. Kenapa? Karena tak ada uangnya. Pendapatan bandara itu hanya cukup untuk operasional. Kalau ini dipertahankan maka tidak akan ada perubahan bandara ini. Maka saya minta udah lepas lelang saja, saya ngomong kasih aja, yang penting dia membayar kepada BP Batam dan dia membangun bandaranya. Alhamdulillah dapat lawannya. Kita nantinya setelah operasional mungkin mulai 1 Januari 2023, tapi Juni sudah saya serahkan. Kita akan dibayar 50 miliar setahun ke BP. Dulu habis dapat, habis dipakai. Hari ini kita tidak tahu urusan itu, kita dikasih 50. Setelah itu dia membangun lagi terminal yang baru. Ini cantik sekali kan? Karena dia bertaraf internasional dan perjanjian dia harus minimal
menerbangkan langsung dari luar negeri minimal 3 negara. 3 negara kecuali Singapura. Kalau dari Singapura naik sini hanya setengah jam Bapak. Berarti dari negara Korea ada pasti, karena di dalamnya ada Korea, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentu pada selesai saya mengajak rekapku Pak Nasir. Nanti mungkin Gus Bida akan saya undang resmi. Kita akan menanam pohon. Jadi sepanjang dari jalan Bandara Hak Nabi sampai ke Dalun Madani yang simpang Sepopang, itu kita akan tanam pohon kira-kira 7.000 batang. Saya sudah order kayu jati emas. Ya, kalau Pak Nasir mau bantu lagi boleh. 7.000 belum penuh. Baru kita cari. Apalagi Pak Jom mau bantu, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, 7.000 pohon akan kita tanam pada tanggal 24 Agustus ini. Bisa rekor muri Pak Jom, 7.000 ya. Nanti semua dibantu oleh perusahaan. Itu tidak digunakan APBD, tidak digunakan uang BP Batam, tapi kemarin kita ada undang seluruh perusahaan yang bantu kita baru dapat sekitar 3.000 batang, masih ada 7.000. Satu batangnya sampai pupuk tanpa tanam itu hampir 205.000 atau berapa saya lupa sekalian. Pohonnya 2 meter. Artinya jabatan kita akan habis 2024. Saya berharap sampai 2024 pohon ini sudah sampai 10 meter. Nanti akan saya pertandingkan Pak Kapolres. Pertandingan apa? Siapa pohonnya dalam waktu 6 bulan dia paling besar, kita kasih hadiah. Maka pohonnya nanti kita suruh bikin nama masing-masing. Ada wali kota, ada Kapolres, ada Dandim, ada wakil wali kota, dan siapa yang paling tidak hidup pohonnya kita denda dia. Dendanya hukumnya melalui sos saja, bahwa dia tidak merawat pohonnya. Karena pohon seperti kita, tadi makanya Pak Nasir, karena makanya suruh salah bayar. Diumumkan makan saya langsung mau ngomong apa masa bodoh sama pohonnya. Kalau dikasih makan, saya yakin dia akan cepat besar. Maka kita beri tanggung jawab kepada kita masing-masing menanam. Sehingga 7.000 pohon kita berharap 2024 tingginya sudah 10 meter. Maka dari bandara menuju ke Nagoya sudah enak semua buat sekalian. Bukan pohonnya saja, termasuk jalannya ini. Jadi Pak Dexon mungkin tempat Bapak beda sama saya. Saya ada 2 anggaran daerah. Satu anggaran pusat, satu anggaran provinsi, tapi tak pernah dibantu lagi. Betul? Tak dibantu pun tidak jalan Pak. Karena dari pusat ada, saya dari daerah, APBD kami kalau tidak ada COVID ini hampir 3 triliun lebih. Karena COVID tak sampai 2,5, hilang 500. Tapi saya yakin karena Singapura sudah membebaskan, Indonesia sudah membebaskan, wisata hidup ini akan bangkit kembali. Bisa di atas 3, BP sendiri 2 triliun. Berarti saya sudah menggunakan lebih kurang hampir 5 triliun dibanding provinsi 3,6. Berarti Kota Batam lebih hebat dari provinsi Bapak Ibu sekalian. Tapi 24 meskipun hebat harus kesana juga karena jabatan saya sudah habis di sini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, segitu aja dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.